Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di minggu ini kita akan memasuki subtema yang keempat ya. Jadi kita sudah memasuki subtema yang keempat. Anak-anak bunda, coba sekarang buka buku temanya, buka buku tema kalian yang ini, halaman 140 ya. Buka halaman 140. Nah, di sini tuh ada gambar ya. Bunda akan deskripsikan terlebih dahulu ini tuh gambar apa ya. Jadi, mari kita bahas bersama-sama. Kalau ini, gambar yang di atas ini adalah gambar lingkungan yang terlihat kotor dan tidak dibersihkan. Jadi, yang di atas ini adalah gambar lingkungan yang kotor dan tidak dibersihkan. Nah, sedangkan gambar yang di bawahnya ini adalah gambar para warga itu sedang bekerja sama dengan kompak dan juga rukun untuk membersihkan lingkungan ya. Kemudian di halaman 141 di sini juga ada beberapa gambar ya. Kemudian Bunda akan sedikit deskripsikan ini gambar apa, kemudian kalian coba menurut kalian mana yang menunjukkan sikap rukun, sikap hidup rukun di masyarakat ya. Bunda deskripsikan nih. Ini gambar yang pertama adalah gambar seseorang yang sedang membantu orang lain yang terjatuh di atas motor. Nah, ini merupakan sikap rukun di masyarakat. Kemudian yang gambar yang kedua ini adalah gambar para warga yang sedang bekerja sama untuk memperbaiki jalan raya. Ini juga bisa disebut dengan hidup rukun di masyarakat. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah para warga yang sedang bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang baik ya. Ini juga bisa disebut sebagai hidup rukun di masyarakat ya. Kemudian gambar yang nomor 4 ini adalah gambar lingkungan yang kotor dan tidak dibersihkan. Nah, ini adalah salah satu gambar yang tidak mencerminkan hidup rukun di masyarakat ya. Paham? Nah, anak-anak, sekarang kita buka halaman sebaliknya ya. Di sini di halaman 142 ada judul membuang sampah di tempat sampah. Dan di sini ceritanya ada Udin ya. Jadi Udin ini orangnya itu selalu menjaga kebersihan. Jadi Udin ini selalu menjaga kebersihan, selalu membuang sampah di tempat sampah ya. Kemudian juga selalu membuang sampah yang berserakan, kemudian dia buang ke tempat sampah. Nah, Udin orangnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya Badu ya. Sebaliknya dari Udin, Badu ini selalu membuang sampahnya di got ya. Nah, si Badu ini tidak menjaga kebersihan. Suatu hari si Badu ini mengajak si Udin untuk membuang sampah di got ya. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, kata si Badu. Ajak Badu kepada Udin. Kemudian kata si Udin, tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Kemudian Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Kemudian ia meminta maaf kepada Udin dan berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah di got ya, agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dalam percakapan ini, dalam percakapan Udin dan juga Badu, di situ ada yang namanya kalimat penolakan. Kalian tahu tidak kalimat penolakan itu seperti apa?
Nah, jadi gini ya, kalimat penolakan itu contohnya seperti ini. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat penolakan. Jadi kalau misalnya anak-anak bunda ini diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian kalian menolak, dan itu ada yang namanya kalimat penolakan ya. Ciri-ciri kalimat penolakan yang seperti tadi, ada kata tidak ya, tidak mau gitu, atau tidak gitu. Kemudian juga ada kalimat maaf ya, ada kata maaf ya, maaf saya tidak bisa, misalnya seperti itu. Kemudian juga ada kata-kata tidak, terima kasih gitu, terima kasih gitu. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari kalimat penolakan. Nah, coba anak-anak bunda sekarang kalian buka halaman 146 ya. Di halaman 146 ini ada Udin dan juga Mutiara yang sedang membuat prakarya dari biji-bijian ya. Nah, biji-bijian yang dipakai Udin yaitu sebanyak 239 butir ya. Sedangkan biji-bijian yang dipakai oleh Mutiara yaitu sebanyak 185 butir. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak biji-bijian yang dipakai oleh Udin dan Mutiara? Berapa jumlah biji-bijian yang dipakai oleh Udin dan Mutiara? Ya, anak-anak, jadi jumlah itu adalah hasil dari penjumlahan. Ya, jumlah itu adalah hasil dari penjumlahan. Jadi 239 tadi ditambah dengan biji-bijian yang dipunyai oleh Mutiara yaitu 185. Jadi 239 ditambah 185. Hasilnya yaitu 424. Nah, itu tadi adalah penjumlahan. Itu namanya jumlah ya. Jadi jumlah itu adalah hasil dari penjumlahan ya. Ada lagi yang namanya selisih ya. Seperti apa sih selisih itu? Jadi selisih itu adalah hasil dari pengurangan dari bilangan yang terbesar dikurangi bilangan yang terkecil. Jadi selisih itu adalah hasil pengurangan dari bilangan yang terbesar dikurangi oleh bilangan yang kecil. Itu namanya selisih. Ini juga bisa kita dapatkan selisihnya. Jadi kalau tadi 239 ditambahkan 185 itu hasilnya menjadi 424. Nah, itu adalah jumlah. Sekarang kalau kita ingin mendapatkan selisih dari ini, kita kurangkan saja. Jadi kalau tadi ditambah, kalau sekarang dikurang. Jadi 239 dikurang ya, dikurang 185. Hasilnya yaitu 54 ya. Anak-anak bisa menjumlahkan dan mengurangkan ini dengan cara pendek saja ya. Kan sudah diajarkan di luring bagaimana cara pendek dan juga cara panjang. Kalau ini kalian pakai cara pendek aja biar lebih mudah untuk menentukan mana jumlah, mana selisih ya. Di halaman selanjutnya anak-anak, halaman 147, ini adalah tugas untuk kalian. Jadi di atasnya, yang paling atas ini ya, perintahnya adalah tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut ya. Jadi seperti tadi ya, jumlah itu adalah hasil dari penjumlahan atau tambahan.
Kalau selisih itu adalah hasil dari kurangan, hasil dari pengurangan, ya. Jadi 356 dan ditambah 344 itu hasilnya menjadi jumlah, ya. Sebaliknya 356 dikurang 344. Jadi 356 dikurang 344 itu hasilnya adalah selisih namanya. Gitu ya. Itu adalah tugas dari Bunda. Kalian tentukan mana jumlah, mana selisih. Yang ini 1 2 3 4. Tugasnya itu kalian tulis di buku tugas ya. Terima kasih.